Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa la nakfuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat jamaah Darul Ihsan, keluarga besar Telkom yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini hari ke-20 bulan Rabiul Tsani masih diberi jatah umur oleh Allah yang kita wajib syukuri, dan wajib kita habiskan jatah umur hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan target kita akhir hayat husnul khotimah, amin. Karena hanya dengan itu harapan kebahagiaan kehidupan yang lebih baik akan tercapai manakala wafat dalam keadaan iman Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah, maka syukuran kita siang ini adalah memanfaatkan jatah umur kita dengan kegiatan aktivitas yang mudah-mudahan seluruh kegiatan yang kita lakukan dapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah, dan kita persembahkan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ibadah itu tidak sebatas sholat. Bisa kita berniat ibadah dengan segala aktivitas asal pekerjaannya bukan pekerjaan yang terlarang. Sepanjang pekerjaan itu tidak terlarang, insya Allah bisa diniatkan mencari ridha Allah dengan apapun pekerjaan kita. Katakanlah minum, berpakaian, senyum dan sebagainya, bagi seorang mukmin adalah akan menjadi nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Catatan betul-betul tauhidnya mulus. Pada saat ini kita telah sampai kepada tema zikir dan doa, memberi daya ihsan dalam bekerja. Memang ini adalah ada kaitannya dengan kewajiban beribadah yang dilandasi dengan iman. Di dalam iman harus ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena tatkala seseorang mengaku sebagai mukmin tetapi keimanannya dangkal, tidak ada rasa cinta Allah dan Rasul, oleh Nabi dianggap tidak sempurna. Boleh-boleh saja kita ini mencintai sebagaimana manusia yang anugerahi kesenangan. Banyak yang kita senangi silahkan, tetapi yang lain-lain boleh dicintai harus karena Allah, bukan karena nafsu. Dan jangan mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kita sudah tahu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladi wa walidi wan nasi ajma'in. Begitu sabda Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Iman kamu tidak sempurna kecuali apabila kamu telah mampu mencintai aku lebih daripada mencintai ibu bapamu, lebih daripada mencintai anak-anakmu dan mencintai yang lain. Allah dan Rasul harus dicintai lebih dari yang lain. Malah seorang ulama mengatakan, kalau kita ingin memperoleh ketakwaan, yang pertama justru adalah harus mencintai Allah dan Rasul lebih dari yang lain. Sepanjang kita belum mencintai Allah dan Rasul, mungkin dalam ketaatan pun tidak akan sempurna. Saya ingin mengungkapkan sebuah syair. Di dalam sebuah kitab kita menemukan sebuah syair berbunyi begini. Ta'sil ilaha wa anta tudhira hubbahu hadza mahalun fil qiyasi badi'u. Artinya ini adalah lagu rock and roll santri sebenarnya.
Kau mendurhakai Allah tetapi engkau mengaku mencintainya, tetapi kau mendurhakainya. Ini adalah suatu analog yang sangat keliru, mustahil. Kenapa? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sekiranya cintamu benar, kau pasti akan mentaati kekasihmu. Kenapa? Orang yang mabuk asmara itu biasanya kepada yang dicintainya begitu tinggi loyalitasnya. Nalika sang kekasih minta dibeliin, katakanlah mau mie kocok padahal sedang hujan lebat, pergi kalau disuruh kekasih demi kekasih. Sering kita dengar orang yang mabuk asmara, kaulah segalanya dan sebagainya. Dengan enteng mengorbankan semua apa yang dimiliki demi kekasih. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Telkom yang telah memberikan suatu selabis yang harus saya bahas pada kesempatan ini, yaitu latar belakangnya seperti ini kata beliau. Salah satu jalan utama menuju ihsan adalah dengan mahabbah, dengan cinta. Saya ingin mengungkap kata ihsan ini ada beberapa makna. Pertama yang kita kenal ihsan itu menurut hadis Nabi adalah kalau kita sedang melakukan kegiatan apapun, sedang ibadah, kita harus merasa langsung melihat Allah. Kalau tidak, kita sadar Allah melihat kita. Nah ini kesadaran ini terus terang saja saya masih belajar. Kata ihsan yang kedua yang pelakunya disebut muhsin adalah apabila orang itu berbuat sesuai dengan contoh Rasul, baru orang itu dikatakan muhsin. Jadi dengan kata lain, supaya kita menjadi orang ihsan ini, perbuatan yang kita lakukan sekali-kali jangan berseberangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau jangan melanggar, Dan semua itu dilakukan karena Allah. Sholat saja intinya. Kalau kita lihat surat Toha itu kan aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat supaya lahir kamu selalu ingat kepadaku. Maka pada awal sholat langsung kita ikrar wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Dengan sholat 5 kali dalam sehari padahal cuma 17 rakaat. Kalau kita mau usul pada Allah supaya tidak berabe, bisa saja 17 rakaat sekaligus, tetapi mungkin pada waktu yang sekian panjang seharian banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan sholat sehari 5 kali itu adalah dalam membentuk karakter supaya kita selalu ingat kepada Allah. Kita barusan munajat, semua unek-unek sampaikan kepada Allah. Inna sholati terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau kita menyampaikan unek-unek ini disertai rasa cinta, Masya Allah tidak akan mau terburu-buru sholat itu. Sebagaimana Anda apel ngobrol dengan kekasih tidak mau lepas. Katakanlah berhubungan komunikasi lewat alat komunikasi saja. Tidak cukup semenit 2 menit menyampaikan unek-unek dengan beliau. Mungkin setengah jam pun tidak terasa. Kenapa? Ada kecintaan. Nah begitulah kalau sudah ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cinta pada Rasulullah, dan karena biasanya orang itu suka mengidentikan diri dengan yang menjadi kekasih. Masya Allah. Siapa yang diidolakan itulah yang dia tiru biasanya. Kalau dia mengidolakan Allah, dia akan meniru Allah. Allah berkasih sayang, maka dia akan menerjemahkan kasih sayang Allah. Ini yang penting. Kalau dia cinta Rasul, akan mengidentikan diri dengan Rasulullah SAW. Rasul itu orangnya sangat rendah hati, tidak sombong. Dia pun akan mencoba menghilangkan semua penyakit sombong itu, dan seterusnya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebab dengan cara cinta sang kekasih dapat selalu hadir dalam jiwa. Kemanapun ada kamu, mau tidur ada kamu, di WC pun bersamamu, kata orang mabuk cinta. Orang yang cinta Allah akan selalu merasa bersama Allah. Nah disinilah zikir yang sesungguhnya bukan hanya terucap la ilallah, bukan hanya terucap subhanallah, tapi tatkala dia subhanallah disebut,
dia merasa hadir di depan yang maha sempurna, tidak kekurangan apapun. Dia yang tidak akan pernah menyalahi janjinya, dia kuasa banget, sehingga dengan itu dia akan merasa tenang, jiwanya tidak akan pernah dia merasa kecewa apapun yang terjadi karena bersama Allah. Itulah sebabnya Allah dalam Al-Quran menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahu azim. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat ini orang yang mempunyai hati iman akan tergugah. Kalaulah imannya sudah mendalam sekalipun, ada rasa kantuk, gak apa-apa, tidur nyenyak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini memiliki ketenangan dalam hatinya dengan zikrullah. Nah, ini salah satu parameter mengukur keimanan kita. Sudahkah kita diberikan ketenangan? Dan kalau orang sudah mempunyai ketenangan, ini adalah lambang kebahagiaan, lambang kesuksesan. Pekerjaan apapun harus dilakukan dengan penuh ketenangan. Benar? Benar? Kita kerja di kantor tanpa tenang hati, jangan harap sukses kerjaan kita. Berhubungan keseharian rumah tangga aja itu memerlukan ketenangan. Kalau tidak tenang gagal ya. Bizikrillah, dengan ingat pada Allah. Allah ada, Allah melihat aku, Allah bersamaku. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat dengan zikrullah hati akan semakin tenang. Surat Al-Quran Ar-Ra'du ayat 28. Ingat tuh. Kita mukmin, kita ingat pada Allah. Kemudian mengenai zikrullah ini, zikir ini dengan lisan, zikir dengan hati. Ada kata zikir secara khusus menyebut asma-asma Allah. Tetapi sholat juga adalah zikrullah. Baca Quran adalah zikrullah. Dan zikir ini adalah upaya untuk membentuk jiwa yang betul-betul cinta pada Allah. Kalau zikir dengan disebut, ini kita ambil kepada apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa man ahabba syai'an katsura min dzikri. Siapa orang mencintai sesuatu akan banyak menyebutkan apa yang menjadi kesenangannya. Ya jelas. Anda silakan ngobrol di warung kopi, dengar obrolan teman kita di warung kopi. Kalau banyak menyebutkan sesuatu, katakanlah yang disebut itu klub sepak bola. Pasti ini penggemar bola ini. Kalau dia obrolannya urusan kok, reket, lim flicking, Rudi Hartono, Isumir, wah ini orang senang badminton. Orang yang senang nyanyi pasti yang disebutkan biduan-biduan. Nah, orang yang senang Allah pasti asma Allah yang disebut. Sebagaimana Nabi sebagai figur yang sangat dekat dan mencintai Allah, tidak pernah dia lupa menyebut asma Allah dalam kegiatan apapun. Betul? Betul? Berpakaian, katakanlah mau melakukan perbuatan selalu basmalah. Akhirnya alhamdulillah. Bahkan Rasul itu kalau menerima sesuatu kejadian senang alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Karena ini dari Allah. Ada sesuatu yang kurang senang, ini juga bagian dari takdir Allah. Dia nyebut alhamdulillah ala kulli hal. Segala kejadian ini milik Allah. Tak ada alasan untuk protes. Allah yang punya kebijakan yang lebih baik. Semua putusan Allah lebih baik. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah zikir ini kalau kita ungkapkan. Tadi juga kita sebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Apalagi zikir ini, Bapak dan Ibu sekalian, jaminan kesuksesan. Dalam Al-Quran banyak Allah menyuruh tatkala kita bekerja, wazkurullaha katsiran la'allakum, dalam surat Jum'ah ini. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai menunaikan sholat, baik sholat Jumat ataupun sholat fardu seperti ini, segera kamu menyebar untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesimu. Wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir, la'allakum tuflihun, pasti kamu sukses dengan zikir ini. Jadi dalam perintah ini kehidupan keseharian kita, mengerjakan apapun jangan lupa bahwa bekerja ini bagian dari anugerah dari Allah. Bayangkan kalau kita tidak diberi kekuatan. Kalau Allah punya potensi untuk berkarya tetapi tidak ada lapangan, kita tidak bisa
menjabarkan apa yang Allah anugerahkan. Anugerah Allah dijabarkan, itulah syukurnya. Makanya jangan dikira bekerja ini bukan syukur. Justru bekerja apapun dimanapun lapangan kerja itu adalah bentuk syukuran pada Allah. Dalam arti kita melakukan pekerjaan ini semata-mata mencari keridhaan Allah. Inilah intinya yang harus kita lakukan. Katakanlah kita kerja di Telkom ini anugerah dari Allah. Tatkala kita melakukan disiplin yang sungguhnya, kita tidak hanya mengharapkan poin atau kita menghadapkan sesuatu poin untuk kenaikan pangkat, tapi ada yang lebih penting dari itu. Semoga dengan kerja di sini saya punya nilai insya Allah. Ini yang disebut unggulan bagi orang yang beriman, bagi orang yang selalu zikir pada Allah. Dalam mencari sesuatu bukan hanya materi yang dicari, itu ada non materi yang lebih berharga daripada uang yang berlimpah, yaitu keridhaan Allah. Ini yang harus kita catat. Jadi bekerja dengan mencintai Allah akan berbuah cinta kepada pekerjaan, karena apa yang kita kerjakan dimanapun hakikatnya anugerah dari Allah. Dan dia yakin optimis di situ juga ada nilai yang Allah sediakan. Bukankah Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20-an kalau tidak salah, Allah berfirman seperti ini. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsihi wa may yurid haratad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Banyak positifnya bagi orang mukmin yang betul-betul bekerja dengan kecintaan pada Allah. Di samping perusahaan atau lapangan kerja akan semakin terdorong sukses karena jauh daripada penyimpangan yang tidak benar, juga yang paling penting dia yang mengerjakannya punya harapan untuk ukhrawi lebih penting lagi. Dan Allah berjanji siapa orang yang mengerjakan sesuatu tujuan mencari ridho atau mencari pahala di akhirat, kami tambah harthihi. Artinya apa yang dia perlukan di dunia akan kami berikan dan kami siapkan. Maka tidak sedikit para ulama menyimpulkan siapa orang yang telah mencurahkan hidupnya, bekerja, berbuat, mengikuti maunya Allah, mencari ridha Allah karena cinta pada Allah, maka Allah pun siap untuk memperhatikan apa yang dia sukai. Mudah-mudahan kita seperti ini. Tolong diingat ini. Kalau sudah loyal betul kepada Allah, cinta, maka apapun yang kita inginkan Allah akan berikan contoh. Begitu tingginya seorang hamba Allah, loyalitas kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam misal, apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman, mau kunjungan ke keliling negara yang dia kuasai. Allah perlu perjalanan jauh supaya tidak capek Sulaiman. Allah menyuruh angin saja untuk keliling dia. Dia pertama kali manusia yang menggunakan pesawat terbang. Dia keliling dengan bantuan angin, terbang kemana-mana. Maunya dia dipenuhi oleh Allah. Pada saat Raja Balqis menjadi salah satu yang ditundukkan oleh dia kepengen kerajaannya pindah dengan mudah. Silahkan Anda belajar takwa. Saya merasakan baru belajar takwa, luar biasa keberkahan hidup. Saya tidak akan seperti ini kalau saya tidak belajar takwa. Mungkin orang Telkom juga tidak akan beri kesempatan saya bicara seperti ini. Ini contoh ini yang saya rasakan, bukan berarti saya sudah takwa, baru belajar saya takwa. Apalagi kalau sudah beneran takwa ini. Takwa itu kan bagian daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 152. Ini tolong ingat, fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, aku pun ingat kamu. Sebagian mengartikan fazkuruni adzkurkum itu aku akan berikan balas padamu. Tapi secara umum orang yang selalu ingat pada Allah, Allah akan perhatikan pada kita. Nah sekarang zikirnya gimana? Nah ini zikir yang paling hebat adalah yang dicontohkan oleh seorang hamba yang bernama Yusuf alaihissalam. Ini zikir paling hebat nih. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ayo bareng. La ilaha illallah wahdahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa 100 setiap hari, saya sudah katakan di sini, jaminannya kita dapat pahala luar biasa. Sama dengan membebaskan seorang
10 orang hamba sahaya, 10 abid kalau 100 kali itu. Lalu tercatat dalam buku amal 100 kebaikan. Hadis sahih. Dihapuskan 100 kejelekan, bahkan termasuk musibah terjadi. Bahkan yang keempat, hirsun minasyaiton. Ini adalah benteng dari setan, kita akan mudah digoda setan. Dan yang terakhir, nama kita di akhirat diunggulkan, tempatnya istimewa tukang zikir. Ini dengan zikir harfiah yang betul-betul keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau zikirnya Nabi Yusuf apa? Tatkala dia dirayu oleh seorang tante girang yang kesepian, dia rupawan juga bangsawan, tetapi hatinya sangat dekat dengan setan, yaitu Jaliho. Di rumah cuman berduaan, kita sudah tahu Yusuf waktu itu usianya di bawah 30 tahun ke rumejeuhna bela kesenteng. Sok lamun urang dua-duaan. Jeung nu geulis bari nu geulis meulaan ngajak. Kira-kira gimana? Ayo. Kira-kira kumaha? Paling jawabannya mana tahan, betul kan? Tapi Yusuf di situ ada zikir. Ingat, aduh Allah bersamaku. Memang tidak ada siapa-siapa manusia kecuali berdua, tapi Allah melihat aku. Nah inilah perasaan ini. Ingat Allah bersamaku sehingga takut dengan Allah. Nafsu birahi yang tadinya sudah menggebu-gebu, si unyil yang gagah menjadi lunglai. Tecios, lari dia. Inilah zikir paling hebat. Mudah-mudahan kita yang mungkin saja setan menggoda kita di meja untuk berbuat salah, betul kan? Mungkin kita tatkala kunjungan ke daerah lain, keluar dari keluarga, ada setan menggoda. Kalau kita ingat pada Allah, tidak jadi melakukan segala perbuatan masih. Inilah pentingnya zikir. Fadzkuruni adzkur washkuruli wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Cuman zikir ini harus banyak. Kalau zikir itu berupa kalimah-kalimah thayyibah. Dan zikir ini adalah ibadah yang sangat luar biasa tinggi nilainya, bisa lebih tinggi daripada pahala jihad fisabilillah kata Nabi. Saya bacakan ini panjang, kalau saya bacakan hadisnya. Pernah ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau orang jihad yang paling tinggi pahalanya siapa? Nabi mengatakan, aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran. Mujahid yang paling tinggi pahalanya yang paling banyak zikir. Kalau orang yang berhaji, yang sholat, siapa yang paling tinggi nilainya? Aktsaruhum lillahi dzikran. Nu sholat seueur zikir, namawi kalau sholat sujud tetong sakedap. Arinya mah cinta ka Allah. Cobi latih mengucap subhana rabbiyal a'la lebih dari 3 kali kalau mungkin. Subhana rabbiyal azim waktu ruku juga lebih baca ayat Quran sing rada panjang. Kalau betul kita mencintai Allah, curhat tidak ingin sebentar, banyak pahalanya. Jadi orang yang zikirnya sedikit pula pahalanya. Yang haji yang banyak zikirnya. Orang yang saum yang banyak zikirnya kata Nabi. Orang yang zakat yang banyak zikirnya. Makanya kalau ditanya pengajian yang paling tinggi nilainya pengajian yang mana? Pasti yang banyak zikirnya. Makanya mari kita muji dulu pada Allah. Biar pahala kita, karena kita umur terus laju. Sekarang juga ini detik-detik menuju ajal yang akan tiba. Sedang kita gerogoti, ini musuh yang paling berbahaya adalah waktu ini. Kita gunakan zikir dulu. Subhanallah, terus walhamdulillah, terus wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Harus banyak, kata Imam Ghazali, jangan kurang dari 3 kali mengulang kalimah zikir. Subhanallah, terus walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalimah yang paling Allah sukai. Kenapa? Zikir ini enggak pernah berhenti, berkumandang terus di aras, di sana malaikat baca ini. Saudara kita yang berada di sekeliling Baitullah
Tiap hari itu yang tawaf baca ini. Makanya pantas termasuk ahabul kalam, dan kalimat ini barusan 3 kali diucap. Bapak dan ibu telah menanam pohon di surga 3 batang. Amin. Langsung ini langsung. Yakini itu. Kemudian perlu juga saya sampaikan, apakah zikir ini sendirian atau bersama yang baik? Tentu zikir bersama akan lebih baik. Zikir sendiri saja bagus. Nabi mengatakan, Allah menyatakan dalam hadis qudsi, siapa orang zikir sendirian, akulah yang mengetahui dia. Tetapi tatkala orang itu zikir bersama-sama, Masya Allah, la yaqudu qaumun yazkurunallah azza wa jalla illa hafassumul malaikat wa ghasyatumur rahmah wa nazalat alimus sakinat wa dzakarumullah fima miman indah. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah suatu kaum seperti kita ini duduk bersama karena Allah, lalu kita mengadakan zikir bersama mengagungkan Allah, kecuali malaikat pun bergabung. Jadi sekarang ini kasihan tuh saudara kita yang pulang tidak mendapat respon dari para malaikat. Yang duduk di sini hafatsumul malaikah, dikepung ku malaikat. Dan kerja malaikat tidak berhentinya selama kita kumpul sampai pulang mendoakan supaya kita dapat ampunan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal. Bukan yang di sini. Walladzina yahmiluna al-'arsy yusabbihuna Allah wa bihamdihi wa yastaghfiruna lil mu'minin, yang seperti ini. Malaikat yang di atas sekalipun tidak pernah berhenti berdoa buat kita untuk dapat ampunan. Allahu Akbar. Maka pantesan kalau orang yang banyak zikir ini dekat dengan Allah, disertai cinta kepada Allah, Allah akan selalu memperhatikan dia sehingga sukses perjalanan hidupnya. Itulah yang dikatakan oleh ala bizikrillah tatmainul qulub wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Cuman saya ingin sedikit mengulas ini teknik kafiyah dzikir ya. Pertama, dzikir ini ada yang harus dikeraskan, yaitu seperti talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi dzikir yang lain, dzikir tawaf, dzikir sa'i, sebaiknya jangan dikeraskan. Kedua yang boleh keraskan dalam rangka latihan seperti ini. Sewaktu-waktu zikir itu sama sekali tidak boleh dikeraskan. Kapan? Tatkala kita zikir di tengah-tengah kita masih banyak orang yang sedang sholat. Sebaiknya zikir itu pelan saja. Pada umumnya Allah menghendaki wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu pelan. Kenapa? Kalau zikir hanya dalam hati, malaikat tidak akan tahu dan tidak akan mencatat. Hanya Allah yang tahu kalau zikir dalam hati. Tapi kalau terucap, maka malaikat pun ikut menjadi saksinya dan mencatatnya. Imam Syafi'i memberikan formulasi cara pengucapan zikir minimal terdengar oleh telinga sendiri. Begitulah. Maka zikir yang paling bagus di sini menurut hadis ini adalah zikir berjamaah. Insya Allah akan lebih tinggi lagi nilainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu dari zikir ini ada zikir yang muqayyad. Artinya zikir-zikir yang telah ditentukan kalimahnya, ditentukan jumlahnya, ditentukan waktunya. Seperti zikir ba'da sholat, itu nggak boleh dirubah. Ba'da sholat istighfar 3 kali. Terus apa? Subhanallah, terus alhamdulillah berapa kali? Allahu Akbar 33 kali ditambah dengan baca ayat kursi seperti tadi. Nah, ini namanya muqayyad. Ada lagi zikir mutlak, dan memang Allah menghendaki supaya zikir sepanjang masa. Qiyamah wa qu'udan wa junubim, kemanapun dimanapun sedang apapun kita harus zikir. Zikirnya zikir apa? Apakah menyebut la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau seperti tadi subhanallah walhamdulillah. Cuman pesan Rasulullah kepada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal, di mana beliau ini berkata dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, ya Mu'ad, wallahi la uhibbuka. Hei Mu'ad, aku sungguh mencintaimu, kata Nabi. Aduh, hebat sekali ini sahabat dicintai Rasul. Usika ya Mu'ad, aku berpesan padamu apa? La tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini termasuk zikir muqayyad ini. Artinya, hei Mu'ad, tolong kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan. Setiap selesai kamu sholat, ucapkanlah doa.
Doa apa? Allahumma ini, ayo. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini minta tolong pada Allah. Begitu selesai sholat, ya Allah minta tolong, ya Allah tolonglah aku. Berilah aku kemampuan untuk selalu zikir kepadamu. Wa syukrika, dan selalu syukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan bisa ibadah yang lebih baik. Apalagi jatah umur semakin menipis. Kita harus sadar kualitas ibadah kita harus lebih baik. Dan kualitas ibadah ini hanya sangat tergantung kepada keilmuan kita. Bukankah Nabi telah mengatakan, 2 rakaatnya orang alim lebih baik daripada 1000 rakaat orang bodoh. Itu beda nilainya nih. Maka kalau kita ingin mengatakan, ya Allah semoga ibadahku berkualitas lebih baik. Lebih baiknya itu pertama kualitasnya karena keilmuan kita. Apa yang kita lakukan ini betul-betul berdasarkan ilmu. Yang kedua keikhlasan dan kehusuan kita. Nah ini termasuk juga kualitas amal kita. Kerja kita di lembaga ini harus kita tingkatkan lebih baik loyalitas kita. Tidak seperti tahun yang lalu. Selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur dan bisa meningkatkan kualitas. Dan salah satunya supaya kita bisa ibadah lebih baik, justru hati kita yang harus dibenahi. Yaitu harus betul-betul bersih dari segala kepentingan, kecuali kepentingan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita mengharap cinta kita kepada Allah lebih tinggi, sehingga insya Allah kalau kita sudah betul cinta kepada Allah seperti Nabi mencinta Allah itu sampai bila mengatakan wa qurratu aini fis shalah. Kebahagiaanku, kesenanganku baru tercapai kalau aku dalam sholat. Memang aku punya hobi cinta kepada yang harum-harum, yang baik-baik, bahkan juga cinta kepada wanita. Tapi alhamdulillah kebahagiaanku, kesenanganku dan ketenanganku hanya terdapat dalam sholat. Begitu pula karyawan Telkom ini akan merasa bahagia bekerja di sini, merasa gembira dengan bekerja di sini. Kenapa? Yakin yang dijanjikan Allah akan lebih baik daripada honor atau gaji bulanan yang kita terima, yang kadang-kadang cukup, yang kadang-kadang enggak bagi orang yang serakah. Betul kan? Betul? Kita optimis yang dijadikan Allah nanti lebih baik daripada yang kita peroleh. Jangan sebaliknya. Sekarang memperoleh lebih baik, mendapat honor lebih gede, di akhirat teka bagian naon. Itu kalau orang tujuannya adalah duniawi. Wa mayurid harsa dunya. Nu'tihi minha, siapa orang tujuannya dunia, aku berikan dunia itu, tetapi di akhirat dia tidak akan kebagian naon-naon. Nauzubillah min dzalik. Makanya seringlah berdoa seperti doa Rasulullah SAW. Tolong diikuti. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba may yanfa'uni hubbuhu indak. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Doa Rasul sangat indah sekali karena kita juga tidak semua yang kita inginkan tercapai. Ada yang kesampaian, ada yang enggak. Bagaimana ini? Semua peluang harus menjadi sebab cinta Allah. Nabi mengatakan, ya Allah, semoga engkau beri rezeki kepadaku bisa mencintaimu ya Allah. Dan bisa mencintai orang yang berguna mencintainya dalam rangka mencintaimu. Jangan sampai mencintai orang malah kita jadi dengan cinta Allah. Mudah-mudahan karyawan Telkom ini mencintai orang yang dengan cinta dia menjadi cinta Allah juga. Amin. Allahumma ya Allah, ma zawaita anni mimma uhib. Sekiranya engkau memberikan sesuatu yang kucintai, faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Semoga keberhasilan memperoleh yang kucintai menjadi sebab menjadi kekuatan dalam memperoleh yang kau cintai. Naik pangkat, moga-moga aku naik pangkat jadi alat untuk lebih mencintai Allah. Jangan sampai dengan naik pangkat malah doyan durhaka Allah, kan ada yang gitu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allahumma wa ma zata'anni mimma uhib, ya Allah, sekiranya aku gagal menggapai apa yang kucintai,
Faj'alhu faragan li fi ma tuhib. Mudah-mudahan kegagalan memperoleh yang ku cintai menjadi peluang untuk lebih mencintaimu. Gagal cinta dengan si dia jangan menimbulkan putus asaan, tapi semoga lebih dekat dengan Allah. Dan tidak sedikit orang gagal cinta jadi bunuh diri, benar? Gagal naik pangkat menjadi gila, jangan. Enggak jadi kita ke sana, semoga ini peluang lebih dekat denganmu. Inilah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah kita berdoa. Pertama tadi ada doa muqayyad, waktu tertentu itu yang diganti, kemudian doa-doa bebas silakan, ada doa khusus untuk hal tertentu. Perlu tahu? Perlu? Misal saat kita berhadapan dengan sesuatu kesulitan. Nah, ini kepada siapa kita lari? Kepada Allah. Kepada Allah. Yaitu dengan contoh Nabi memberikan waktu ada sedikit yang membingungkan, dia langsung mendekatkan diri pada Allah. Karena yakin Allah akan berikan jalan keluar. Doanya seperti apa? Mudah-mudahan jamaah Telkom sudah tahu semua. Inilah kalimahnya. La ilaha illallahul azimul halim. Terus. Belum hafal. Wah, ini kumalu mun aka bingung ya. Bisa lari ka dukun ini. Ini kalau ada kebingung kesusah doa al-karbi nama la ilaha illallahul azimul halim. Sareng la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Terus la ilaha Rabbul arsyil azim. Terus la ilaha illallah. Sekali lagi. Rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Nah, ini perlu karena kita juga tidak selamanya hidup ini datar, betul? Ada saja problematika yang dihadapi. Nah, Rasul beri contoh doa khusus pada saat menghadapi problematika ini. Ini tandanya kita yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya, tidak akan pernah zalim pada hambanya, tidak akan mengecewakan. Inilah modal yang harus kita miliki. Makanya di satu sisi kita ini harus mencintai Allah, dan modal mencintai Allah harus banyak mengenal Allah, banyak menyebut Allah, banyak beribadah pada Allah yang sunat maupun yang wajib, banyak diberi Allah sepanjang hidup selalu dikir Allah, susah bunga jeung Allah wae. Dan karena Allah, karena kita sangat cinta Allah, kita sebut saja Allah sebanyaknya. Wadzukurullaha katsiran la'akum turhamun. Ada yang paling pendek. Ini tatkala Nabi kepepet waktu perang Uhud. Tahu doanya? Belum tahu? Dengerin. Allahu Allahu Rabbi. Ayo. La usyriku bihi syai'a. Allahu Allahu Rabbi. La usyriku bihi syai'a. Kalau Anda di tengah menjalankan tugas di kantor ini ada suatu yang bingung pemecahannya, jangan putus asa, punya Allah yang akan berikan petunjuk. Baca Allah Allahu Rabbi. Allah lah Rabbku yang ngurus aku. La usyriku bi syai'a, aku tidak menyekutukan Allah. Aku hanya menggantungkan semua harapan padamu ya Allah. Tekedah lumpat ka dukun. Allahu Allahu Rabbi. Ayo. La usyriku bihi syai'a. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu lagi, kalau kita merasa ingin nilai tinggi, perbanyak dzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ayo sareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, dengan bermacam-macam zikir seperti ini, keyakinan kita, kesadaran kita bertuhan kepada Allah dan yakin atas segala pertolongan Allah, kerja kita tenang, optimis dengan janji Allah. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Maka kita bekerja dengan tenang, penuh semangat. Lalu pekerjaan ini bukan karena ingin nilai dari
atasan sebagainya, yang paling penting adalah nilai dari Allah, maka bekerja akan senang dan dengan sebaik-baiknya, kesuksesan pasti Allah berikan. Untuk itu mari kita sama-sama membaca salawat Nabi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan Allah menyuruh kita supaya berterima kasih pada Muhammad dengan baca salawat. Namun sebelumnya kita baca dulu kalimah yang akan menghapuskan dosa kita, karena mungkin dosa kita masih ada yang melekat. Hapuskanlah dengan zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Banyak sekali keutamaan zikir yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Sangat waktunya, sayang waktunya terlalu singkat kalau saya sebutkan semua, tapi dapat dirasakan sendiri betapa nikmatnya kalau betul-betul zikir dengan penghayatan disertai dengan kerinduan, keyakinan, kehusuan. Masya Allah, ini harus banyak latihan. Makanya berlatihlah zikir, tetapi jangan coba-coba mencari zikir yang tidak sama sekali ada contohnya dari Nabi, bisa sesat ini. Carilah kalimah-kalimah thayyibah yang telah dijamin dan Nabi menganjurkan itu yang dibaca, supaya kita tidak sesat. Karena jadi ibadah itu kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat Nabi ini kita bisa mengikuti beliau sepanjang hidup, istiqomah, bertahan sampai akhir hayat. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir tolong perhatikan teguran dari Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16. Bahaya kita malas berzikir dan bahaya kita tidak pernah khusyuk dalam mempelajari Al-Quran akan menimbulkan kegerasangan hati. Kegerasangan hati bakal menimbulkan kegelisahan, bakal menimbulkan kegalauan dan sebagainya. Kepada pekerjaan pun tidak akan menunjang kerja dengan penuh keikhlasan. Makanya Allah menegur seperti ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Allah munsur sunah maki rek iraha atuh nu ngaraku iman rek khusyuk dzikir ka Allah teh ngantos sanaon ieu teh. Bareto keur zaman di Mekah teu khusyuk teh sabab diganggu oleh musyrikin Quraisy. Begitu hijrah ke Madinah sibuk dengan menata kehidupan dan menghadapi perang berkali-kali. Ayeuna geus beres perang, geus hijrah ke Madinah, geus leluasa ekonomi sudah berkembang, kok kenapa masih belum juga khusyuk zikrullah? Lamun urang mah geumeun keur budak bareto ribuh ku ulin. Naik ABG remaja mulai sibuk mencari pasangan, betul? Betul? Kemudian sudah tamat sekolah sibuk mencari kerjaan, sudah kerja sibuk kerjaan. Terus gitu teh kawin sibuk ngurus anak, ngurus pamajikan. Iraha deui teh nepi ka pensiun sibuk ngurus incu rek iraha zikrullah na teh. Teguran nih Pak.
Alam ya'nil ladzina anta syaqulu bilikrillah rek iraha. Makanya ayat ini memang turunnya seperti itu dulu, mengingatkan kita supaya setiap kesempatan tongan tosan salse ada mual salse bisika burung Ajroil nyamper iraha we urang semua peluang jadikan zikir. Makanya setiap kerjaan aja kemanapun pergi kesempatan pun zikir jangan ditunda. Wa ma nazala minal haq rek iraha deui khusyuk karena Al-Qur'an yang Allah turunkan yaitu kebenaran. Jangan kamu seperti utul kitab min qaum seperti Yahudi Nasrani. Mereka malas zikir, mereka malas mendalami Taurat dan Injil. Akibatnya faqasat qulubuhum. Tidak zikir, tidak menghayati kitab suci, hatinya menjadi keras, maka menjadi orang fasik, banyak yang durhaka. Nauzubillah min cigana untuk mengerem supaya di Indonesia tidak terlalu banyak orang yang fasik seperti sekarang ini, ya kita ajak zikir saja. Ajak kembali pada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan ajakan ini di Telkom betul-betul saya salut dengan kajian seperti ini akan menjadi satu contoh bentuk karyawan yang selalu bersama Allah. Selalu ingat asal dari Allah. Selalu fillah di jalan Allah dan lillah karena Allah. Kenapa akan kembali kepada Allah? Maka dia harus bekerja billah, minta pertolongan Allah, dan semua itu harus dikerjakan dengan rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada pekerjaan karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh Anda mencintai sesuatu termasuk mencintai Rasul tapi harus karena Allah. Cinta apapun harus dasarnya karena Allah. Insya Allah menjadi orang yang cinta Allah. Ciri orang yang cinta Allah tidak akan pernah takut mati, bahkan mati suatu yang dirindukan. Hayang buburu pepenak jeung Allah. Sing di ditu saya jalan menuju hayang buru-buru pepenak sareng Allah. Atau masih senang bermain ini. Kecintaan kita kepada Allah mungkin masih perlu ditingkatkan ini. Orang yang cinta Allah tidak takut mati karena kematian itu bagi orang yang beriman insya Allah dirindukan karena yakin kehidupan di sana akan lebih baik daripada sekarang. Begitu, betul? Betul? Nah, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi qarib. Fa inna ajalallahi atin. Surat Al-Ankabut ayat 5. Siapa yang betul-betul mengharapkan bertemu dengan Allah, sungguh pertemuan dengan Allah sudah dekat akan ketemu, entah berapa tahun lagi, entah berapa bulan lagi atau berapa hari lagi. Buat aya kan tinggal berapa detik ini. Berbahagialah orang yang meninggal sedang cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah melimpahkan semua rahmatnya. Salah satu yang kita harapkan maghfirah dan rahmat disertai dianugerahi hati yang bisa mencintai yang dicintai Allah karena Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Imam Nawawi mengatakan cinta Allah dan Rasul bisa kelihatan dalam mencintai Al-Quranul Karim. Terima kasih, al-afu minkum. Dan mudah-mudahan apabila ada khilaf, Allah pun mengampuni kesalahan kita karena mubaliknya saja sedang belajar mencintai Allah ini. Untuk itulah mari kita tutup dengan keparat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.